Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan video-video yang sebelumnya, yaitu membahas materi, soal, dan pembahasan soal-soal yang disesuaikan dengan FR PPPK PGSD yang tahap 1 kemarin. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video yang part 3, teman-teman boleh banget nonton dulu, linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 1. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia berjuang melalui kekuatan senjata dan cara diplomasi. Perjuangan menggunakan kekuatan senjata terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pertempuran yang terjadi setelah pertempuran Ambarawa adalah titik-titik. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Dari yang pertama ada pertempuran Medan Area yang di Medan ya. Ini terjadi pada 13 Oktober 1945, kemudian pertempuran Surabaya 10 November 1945, pertempuran 5 hari di Semarang 15 sampai 19 Oktober 1945, kemudian pertempuran Ambarawa 20 November sampai 15 Desember 1945, peristiwa Merah Putih di Manado 14 Februari 1946, Bandung Lautan Api 23-24 Maret 1946, pertempuran Puputan Margarana 18 sampai 20 November 1946, dan peristiwa Merah Putih di Biak 14 Maret 1948. Nah, yang setelah Ambarawa berarti ini ya, dari yang Merah Putih di Manado sampai bawah. Oke, pertempuran 5 hari di Semarang salah karena ini sebelum ya. Sebelum. Kemudian Bandung Lautan Apinya betul. Pertempuran Surabaya ini yang sebelumnya. Pertempuran Medan Area ini sebelum, pertempuran Puputan Margarana ini sesudah ya. Pertempuran Puputan Margarana betul setelah ini, dan Bandung Lautan Api betul. Jadi otomatis jawabannya yang D. Soal nomor 2, Mahkamah Agung mempunyai 2 wewenang, yaitu titik-titik. Ini udah ada di UUD 1945 pasal 24A ayat 1. Wewenang MA itu adalah mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kalau yang C, yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang keputusannya itu bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi MK, konstitusi ya, Mahkamah Konstitusi itu ya, konstitusi kan UUD ya di Indonesia. Jadi dia terhadap undang-undang dasar, undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Yang paling pertama, paling atas kedudukannya itu kan UUD, terus staf MPR, terus UU ya bawahnya. Jadi jawabannya itu yang B. Sebelum membahas soal yang berikutnya, kita akan membahas dulu tentang amandemen UUD 1945. Jadi ada 4 kali amandemen. Yang pertama 14 sampai 21 Oktober 1999, yang kedua 7 sampai 18 Agustus 2000, yang ketiga 1 sampai 9 November 2001, dan yang keempat 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Untuk aku di sini fokusnya yang tentang presiden gitu ya. Untuk yang jabatan presiden itu yang di pasal 7 sebelum amandemen itu bunyinya presiden dan wakil presiden itu memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, setelah amandemen yang pertama itu tahun 1999, itu bunyinya berubah jadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi intinya totalnya ada 2 periode, 2 kali jabatan. Yang tadi pasal 7, sekarang aku fokusnya yang pasal 6 karena pasal yang tentang presiden, khususnya yang tentang pemilihan sampai pelantikannya ya, belum yang bahas tugas-tugasnya, itu pasal 4 sampai pasal 9 kan. Sekarang yang pasal 6, sebelum amandemen itu bunyinya ayat 1, presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 2, ayat 2 adalah presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak.
Ini yang sebelum amandemen, jadi masih MPR yang memilih. Kemudian setelah amandemen, untuk yang pasal 6A, karena ada beberapa pasal yang di amandemen ya, di sini aku fokusnya yang pasal 6A. Ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ini hasil amandemen yang ketiga. Amandemen ketiga itu berarti kan tahun 2001 ya. Kemudian yang ayat 2-nya ini juga hasil amandemen ketiga. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Untuk yang ayat 3 itu juga hasil amandemen yang ketiga. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu. Jadi intinya lebih dari 50%, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi intinya ini tentang ketentuan siapa yang bakal menang ya di pemilu itu. Intinya bisa menang itu kalau yang ayat 3 itu jadi nanti ada lebih dari 50% ya, atau lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia yang memilih itu, dan jumlahnya yang memilih di setiap itu tuh minimal 20%. Nah, totalnya itu total dari semua itu adalah lebih dari 50%. Ya, intinya gitu. Kemudian untuk yang pasal 4 ayat 4 maksudnya. Ayat 4 itu hasil amandemen yang ini bintangnya 4, hasil amandemen yang keempat. Keempat itu kan tahun 2002 ya. Kalau yang tadi kan 2001. Intinya ini, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi nggak ada yang sesuai dengan kriteria yang ayat 3 ini, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi intinya dari misal nggak memenuhi yang ayat 3 itu diambil dua pasangan, kemudian diadakan pemilu. Nah, siapa tuh yang lebih banyak yaitu yang jadi. Nah, ini ada nama-nama presiden dan wakil presiden dari yang pertama sampai yang sekarang. Yang pertama itu adalah Presiden Soekarno ya, kurang lebihnya 22 tahun. Ini aku nggak ngitung bulannya. Nah, ini dipilih berdasarkan hasil sidangnya PPKI yang pertama, ya kan, sidangnya kan tanggal 18 Agustus 1945. Nah, karena ada berbagai kejadian dan sebagainya, akhirnya ada Super Semar dan sebagainya, dan akhirnya diadakan sidang istimewa MPRS yang intinya menetapkan ini ya, Soeharto menjadi presiden. Nah, ini Bapak Soeharto itu lama ya, sekitar kurang lebihnya 32 tahun. Di sini aku fokus yang wakil ini ya, B.J. Habibie. Maksudnya yang waktu Presiden Soeharto dan wakilnya B.J. Habibie. Di sini waktu wakilnya B.J. Habibie itu presiden mengundurkan diri kan. Jadi otomatis karena mengundurkan diri berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kalau misalnya presiden mengundurkan diri berhenti, ya wakilnya yang jadi presiden kan. Maka di sini B.J. Habibie itu menjadi presiden kurang lebihnya 1 tahun lebih berapa bulan gitu ya. Kemudian setelah itu diadakan pemilu legislatif, dan MPR itu juga di sini memilih presiden ya. Jadi karena di tahun sebelum 2001 bulan November ya kan, amandemen ketiga kan yang presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Maka berdasarkan UUD pada waktu itu yang memilih presiden itu adalah MPR. Kemudian setelah Abdurrahman Wahid itu Megawati Soekarno Putri. Ini di tahun 2001 juga ya. Jadi yang milih masih MPR. Cuma kan di sini Juli ya, ini masih bulan Juli, tapi kalau yang amandemennya kan tadi bulan November ya, jadi masih MPR yang memilih. Nah, setelah itu
karena udah diamandemen mulai November itu kan, November 2001, maka ketika pemilihan yang SBY ini yang tahun 2004 itu udah dipilih oleh rakyat secara langsung ya kan. Ini adalah pemilu pertama yang rakyat milih secara langsung, dan ini kebetulan SBY itu menjabat selama 2 periode ya. Berarti ini sesuai dengan yang pasal 7 tadi. Kemudian setelah itu ada Joko Widodo yang juga dipilih melalui pemilu secara langsung 2 periode. Soal nomor 3, perhatikan nama-nama Presiden RI berikut ini. Pemilihan presiden yang sesuai dengan aturan dalam UUD 1945 hasil amandemen tahun 2001 adalah titik-titik. Nah, di sini amandemen 2001 itu kan amandemen ketiga ya, 1 sampai 9 November. Ini adalah pasal-pasal yang diubah, pasal dan bab yang diubah hasil amandemen 3 ini. Aku fokus yang tadi udah kita bahas yang di pasal 6A, intinya presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Nah, yang mana nih? Kalau yang Soekarno PPKI, enggak ya, Soeharto ini MPR, ini karena pasal 8 UUD 1945 ya, yang karena Soehartonya mundur. Kemudian ini juga enggak, dua-duanya ini masih MPR. Nah, berarti yang udah secara langsung tadi udah kita bahas, yaitu yang mulai SBY dan Joko Widodo. Berarti yang nomor 6 dan 7, jawabannya yang C. Soal nomor 4, perhatikan nama-nama Presiden RI berikut ini. Proses pemilihan presiden yang sesuai dengan pasal 6A ayat 4 hasil amandemen tahun 2002 adalah titik-titik. Jadi di sini fokusnya ke yang ini ya teman-teman. Jadi pada saat pemilihan yang jadi presiden itu siapa sih yang emang ada peristiwa yang sesuai dengan pasal ini. Kalau yang amandemen keempat itu kan tahun 2002, ini adalah pasal-pasalnya yang diubah, yang diamandemen. Nah, aku fokus yang ini, pasal 6A, itu khususnya yang ayat 4, yang intinya tuh kalau misalnya nggak ada pasangan yang memenuhi syarat di ayat 3, nanti akan diadakan pemilu lagi, pemilu yang kedua. Nah, pesertanya siapa? Pesertanya itu adalah yang di pemilu 1 itu mereka dapat suara terbanyak ke 1 dan kedua, kayak ranking 1 dan ranking 2-nya gitulah. Jawabannya itu yang pada masa Susilo Bambang Yudhoyono ya, yang ini. Jadi yang nomor 5 ini harusnya yang nomor 6 ya, ini lingkarannya nomor 6 ini salah lingkaran. Jadi kalau yang sesuai dengan pemilu secara langsung ini dua-duanya, tapi kalau yang peristiwa sesuai dengan ini 6A ayat 4 itu yang ini ya. Nah, ini adalah pasal 6A. Kalau misalnya kenapa diadakan pemilu yang kedua itu tadi ya, karena tidak memenuhi syarat 50%-nya. Kemudian diadakan pemilu lagi, pemilu yang kedua yang di sini ya. Jadi ini adalah pasangan yang mengikuti pemilu waktu yang tahap pertama. Ada 5 pasangan. Ini kan semuanya nggak ada yang 50%. Maka diadakan pemilu yang kedua, yaitu pesertanya yang paling banyak suara terbanyaknya kan yang ini, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono ya. Jadi ada 2. Ini adalah perolehannya. Ini udah ada yang lebih dari 50%. Nomor 5, apakah dasar hukum peralihan pengangkatan B.J. Habibie menjadi Presiden RI yang ketiga? Ini udah kita bahas ya. Jadi sebelum amandemen itu pasal 8 bunyinya, jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Yang pasal 8 sesudah amandemen itu untuk ayat 1-nya ini masih sama, cuma dia ditambah dalam hal terjadi kosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Jadi udah jelas, udah kita bahas tadi, itu adalah yang pasal 8 UUD 1945. Soal nomor 6, Bu Astuti bekerja mengurus bayi dan anak-anak dari sebuah keluarga. Nama lain pekerjaan Bu Astuti adalah titik-titik. Jadi intinya ngurus bayi sama anak-anaknya orang lain ya.
Kalau yang A, pramusaji itu adalah orang yang melayani pesanan makanan dan minuman sesuai dengan permintaan. Jadi kayak di warung-warung makan, warung makan ya, restoran gitu ya. Intinya yang makanan dan minuman. Kemudian kalau yang pramusiwi itu adalah baby sister ya. Nama lainnya baby sister. Kalau pramuwisma itu adalah pembantu rumah tangga ya, yang kerjaannya misalnya ya nyapu, nyuci, dan sebagainya. Kalau yang D, pramuniaga itu adalah pelayan toko atau karyawan perusahaan dagang yang bertugas melayani konsumen. Jadi beda antara pramusaji dan pramuniaga. Kalau pramugari itu adalah pelayan di perusahaan pengangkutan umum, misalnya di udara, darat, dan laut yang bertugas melayani penumpang. Jadi kalau yang soal nomor 6 itu kan ngurus bayi ya, baby sister, berarti jawabannya yang B, pramusiwi. Soal nomor 7, apabila senar gitar diganti dengan sinar gitar yang luas penampangnya 0,5 kali semula, maka frekuensi bunyi yang terdengar semakin titik-titik. Jadi berdasarkan hukum Mersenne itu dapat rumus kayak gini. Intinya kalau di senar gitar frekuensinya itu sama dengan 1/2L akar F per rho A. Nah, F itu apa? F-nya itu adalah ini frekuensi. Jadi kalau berdasarkan ini F itu berbanding terbalik dengan 1/L, ya kan? L itu apa? Length, panjang ya, panjang. Jadi kalau misalnya senarnya semakin panjang, jadi semakin panjang, jadi semakin rendah, kan kebalikan ya, tambah besar jadi tambah kecil, berbanding terbalik gitulah, perbandingan terbalik, perbandingan berbalik nilai. Nah, kemudian F itu berbanding sebanding atau berbanding lurus dengan akar F. Pakainya akar ya, bukan cuma F. Jadi kalau misalnya gayanya semakin besar, pasti F-nya juga semakin besar. Kemudian frekuensi itu juga enggak juga ya, beda. Ini udah beda. Ini berbanding terbalik dengan 1/4 akar rho. Rho itu apa? Rho itu massa jenis, kayak jenisnya senarnya gitu loh. Senar A yang senar bagus dengan senar B yang kurang bagus kan nanti beda ya. Jadi massa jenis berbanding terbalik dengan 1/4 akar massa jenis. Jadi kalau misalnya nilai rho-nya semakin besar, nilai massa jenisnya semakin besar, ya F-nya nanti semakin kecil. Karena ini ya berbanding terbalik. Kemudian F itu juga berbanding terbalik dengan 1/4 akar A. Nah, jadi kalau misalnya luasnya semakin besar, ya frekuensinya semakin kecil, kan berbanding terbalik, cuma ini ada akarnya ya, kalau diperhitungkan nanti ada akarnya. Nah, di sini luasnya 0,5 kali, setengahnya, berarti kan semakin turun ya, semakin kecil. Nah, berarti karena tadi yang mana? Yang ini ya, kan berbanding terbalik, jadi frekuensinya otomatis akan semakin naik, semakin tinggi. Jawabannya itu yang A. Pokoknya kita ingat aja yang apa sih namanya? Yang sebanding itu cuma F. Nah, yang lainnya itu berbanding terbalik. Kalau L itu ya L doang, kalau rho dan A itu yang ada akarnya. Pokoknya gitu aja. Nomor 8, gerakan troli lebih lambat ketika berisi penumpang daripada ketika troli kosong. Pernyataan hukum Newton yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi adalah titik-titik. Jadi kalau di hukum Newton itu kan ada 3 ya. Yang pertama kalau 1 Newton itu intinya ini, sigma F-nya sama dengan 0. Artinya resultan gaya yang bekerja pada benda itu adalah 0. Nanti akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama bendanya bisa diam, bendanya atau bisa L. Jadi tuh kalau misalnya awalnya dia benda itu akan tetap diam. Tapi kalau awalnya gerak dengan kecepatan tetap, ya dia akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. GL, bergerak lurus beraturan. Beraturan itu artinya kecepatannya tetap. Kalau yang hukum 2 itu ini A sama dengan F per M. A itu akselerasi, acceleration, percepatan. Percepatan itu sebanding dengan F. Jadi semakin besar gayanya, nanti dia percepataannya semakin besar. Dan itu berbanding terbalik dengan massa. Jadi kalau misalnya
masanya semakin besar, A-nya ya semakin kecil. Kayak misal kita dorong meja. Dorong, ya udah kuat. Tiba-tiba ada teman-teman kita naik meja tuh. Nah, berarti kan masanya makin besar, masa benda yang kita dorong makin besar, ya otomatis makin berat ya. Jadi semakin lambat. Jadi A-nya itu berbanding terbalik dengan massa. A itu sebanding dengan gaya ya, contohnya misal kita dorong meja sendirian, kuat. Nah, teman-teman kita karena baik hati bantu dorong, kan semakin ringan ya rasanya. Jadi gerak bendanya tuh semakin cepat. Kalau yang hukum 3, apa sih ya? F aksi sama dengan minus ya, F reaksi. Jadi intinya setiap kita memberikan gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi. Yang nilainya itu sama, tapi arahnya beda. Jadi ada negatifnya. Nah, di sini ketika trolinya diisi barang itu jadi lebih lambat ya. Karena apa? Karena kan ini artinya masanya bertambah ya. Masanya semakin besar. Jadi percepatannya kan lambat ya. Jadi jawabannya yang mana? Kalau yang A, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya, enggak. Karena kalau yang ini berhubungan dengan misalnya tadi yang dorong itu semakin banyak. Kalau yang B, percepatan benda berbanding terbalik dengan massa. Nah, ini nih jawabannya itu yang B. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di channel Septia Friani. Semoga videonya tuh bermanfaat buat teman-teman yang akan tes di tahap 2. Semangat belajarnya karena udah makin dekat dengan jadwal tesnya ya.